Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarul dari Jurusan PPKN angkatan 2020. Saya di sini akan membahas tentang mengenal Pancasila. Saya akan mengajar di bangku 3 kelas SMP kelas 3 Negeri 6 Kota Serang. Nah, kita akan masuk ke materi pertama di pendidikan Pancasila Keluarga Negara, itu mengenal Pancasila. Sebelum kita masuk mengenal Pancasila, kita akan membahas dulu tentang Pancasila itu. Di negara kita, negara Indonesia yang kita cintai ini memiliki dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, butir-butir yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea terakhir tertulis kelima sila yang menjadi dasar negara Indonesia. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua ada kemanusiaan adil dan beradab, yang ketiga ada persatuan Indonesia, dan yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, baru kita masuk di pengertian Pancasila itu sendiri. Nah, di bukunya karya Ronto itu dijelaskan bahwa Pancasila itu ialah sebagai ideologi dan dasar negara. Nah, Pancasila secara etimologis itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti artinya itu adalah 5, dan sila itu yang berarti batu sendi. Nah, Pancasila itu berarti bisa dikatakan merupakan rumusan dan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus kita beralih ke fungsi Pancasila itu sendiri. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila juga tentu memiliki fungsi. Pada dasarnya, Pancasila itu berfungsi sebagai dasar dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, di dalam bukunya Ronto itu, dia itu mengutarakan atau merumuskan fungsi Pancasila ada 9 poin. Yang pertama ada Pancasila itu sebagai ideologi negara, yang kedua Pancasila sebagai dasar negara, yang ketiga ada Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang keempat ada Pancasila sebagai persatuan bangsa Indonesia, yang kelima ada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, yang keenam ada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tata tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, Pancasila juga sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, dan terakhir Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa. Jadi Pancasila itu fungsinya banyak sekali. Apalagi sekarang kita memanut ideologi Pancasila. Dasar negara kita ada 2, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada nilai-nilai Pancasila. Mungkin teman-teman tahu nilai kelima dari Pancasila itu. Nah, dimaknai lebih jelas, maka dari itu di mana waktu itu Badan dari Pembinaan Ideologi Pancasila atau BIP itu merangkum yang nilai Pancasila sebagai pandangan hidup kita sebagai warga negara. Nah, yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Nah, sila pertama ini mengartikan kepada kita bahwa kita sebagai warga negara Indonesia harus bisa mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan disesuaikan dengan agama serta kepercayaan masing-masing orang. Yang kedua itu ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini berarti warga negara itu diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, saling menjaga dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Yang ketiga ada persatuan Indonesia. Nah, di sini berarti warga negara itu harus menempatkan persatuan dan kepentingan negara dari kepentingannya masing-masing. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini dijelaskan juga bahwa warga negara itu tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain dan harus mengutamakan kepentingan orang lain. Perbedaan cara pandang harus diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Nah, dari sila kelima itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini juga dijelaskan bahwa warga negara juga harus mengembangkan perbuatan luhur dengan cara berkeluargaan, gotong royong, dan bersikap adil. Nah, warga negara itu harus menyeimbangkan hak dan kewajiban diri dari orang lain. Dan yang terakhir ada ideologi Pancasila. Nah, Pancasila merupakan cita-cita yang menjadi dasar pandangan dan pemahaman pada negara. Nah,
Pancasila itu sebagai ideologi negara itu merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional kala itu, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata materialnya dan juga spiritualnya. Pancasila juga adalah wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perkehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis. Tetap dalam pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Nah, terus ada namanya arti dari lambang Pancasila itu sendiri. Nah, Indonesia ini dilambangkan dalam seekor burung Garuda atau sering disebut sebagai Garuda Pancasila. Nah, di dada burung Garuda tersebut itu terdapat perisai yang menggambarkan 5 simbol yang mewakili sila-sila dalam Pancasila. Yang kita bisa mengartikan bintang itu melambangkan sila pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Ditulis dalam di situs Kementerian Pendidikan itu dan Kebudayaan. Bintang itu menggambarkan cahaya kerohanian bagi seluruh warga negara. Nah, kelima sisi pada bintang menggambarkan kepercayaan masing-masing warga negara. Nah, sedangkan rantai itu menggambarkan sila kedua. Mengapa? Karena kemanusiaan yang adil beradab itu rantai itu yang tersusun dari 17 gelang menggambarkan hubungan manusia saling bergotong royong. Pohon beringin itu menggambarkan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, pohon beringin ini digambarkan sebagai tempat berteduh untuk seluruh warga negara Indonesia. Lambang tersebut juga mengartikan kesatuan Indonesia yang kokoh tertanam dalam akar yang kuat. Kepala banteng itu menggambarkan sila keempat, yaitu tentang kerakyatan yang oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, kepala banteng ini dimaknai sebagai hewan yang suka berkumpul dan kompak dalam mengambil keputusan. Sedangkan yang terakhir itu padi dan kapas itu melambangkan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Padi dan kapas dimaknai itu sebagai kebutuhan rakyat Indonesia tanpa memandang status dan kedudukan. Padi dan kapas juga mencerminkan sandang dan pangan tak adanya kesenjangan antar warga negara. Nah, mungkin itu saja yang disampaikan tentang mengenal Pancasila bagi teman-teman atau adik-adik sekalian. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.